Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zilan Faisal dengan NIM 3 digit terakhir 007 dari kelas Sistem Informasi 2021A akan mempresentasikan materi tentang standarisasi jaringan komputer dari mata kuliah Jaringan Komputer. OSI Layer. Pada tahun 1970, terdapat sebuah organisasi yang berlokasi di Eropa bernama ISO atau International Organization for Standardization. Mereka mengembangkan sebuah model arsitektur jaringan bernama OSI Reference Model for Open Networking, model jaringan terbuka OSI, yang terdiri dari 7 layer dengan fungsinya masing-masing. Kepanjangan dari OSI adalah Open System Interconnection, yang memiliki arti sebagai model referensi dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun sekarang sudah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dibuatnya OSI dapat bekerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. Dalam perjalanannya, pada produsen komputer dan developer jaringan internet tidak menerapkan protokol model OSI layer dengan baku, karena tidak semua proses butuh OSI layer dan dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun konsepnya juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan, sehingga akan dapat segera diatasi dan komunikasi kembali normal. OSI layer sendiri bekerja melewati 7 lapisan yang berurutan. Berikut adalah model dari OSI layer. OSI layer atau application layer. Yang pertama yaitu ada HTTP Hypertext Transfer Protocol, protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua ada FTP File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dan dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS atau Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpan lokal yang diaksesnya. Yang keempat ada DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberi suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima ada POP3, Post Office Protocol, protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Yang keenam ada MIME, yaitu Multipurpose Internet Mail Extension, protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh ada SMB, atau Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan ada NNTP atau Network News Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Yang kesembilan ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol, atau layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. OSI layer bagian presentation layer. Yang pertama ada Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengiriman email ke server email penerima. Yang ketiga ada SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Sekarang OSI layer yang session layer.
Yang pertama ada BIOS, NetBIOS berfungsi sebagai penyiaran pesan yang memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Lalu ada NetBEUI, NetBIOS Extended User Interface berfungsi dengan hanya sedikit dikembangkan lagi yang menambahkan fungsi yang mungkin bekerja sebagai perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol yang berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer untuk memeriksa aliran data tersebut agar tidak terputus. Terus ada PHP, PIP, yaitu Printer Access Protocol, berfungsi PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima ada SPDU, Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Terus ada OSI Layer Transport Layer, yaitu ada TCP, Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, yaitu protokol yang connectionless dan process to process yang hanya menambah alamat port, checksum, error, control, dan panjang informasi pada data pada layer di atasnya. Lalu ada OSI layer bagian network layer, ada IP, Internet Working Protocol, yang mekanisme transisinya digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Terus ada ERP, ada Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Ada ICMP, Internet Control Message Protocol, yang digunakan sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Lalu ada IGMP, Internet Group Message Protocol, yang digunakan memberi fasilitas message yang disimulkan kepada grup penerima. Ada Data Link Layer atau PPP, Point-to-Point Protocol, yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Lalu ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yang digunakan untuk menyambung serial. Terus untuk OSI layer, physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik pada layer ini karena layer ini hanya mengirimkan bit data. Cara kerja OSI layer yaitu adalah application layer akan mengirimkan data yang digunakan oleh user pada perangkat komputer penerima data. Lalu terjadinya konversi email menjadi sebuah format jaringan pada presentation layer. Pada session layer akan dibentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Pengirim melakukan pemecahan data di transport layer dan dikirimkan kembali ke transport layer penerima. Network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar. Akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. Pada physical layer, si lapisan utama data akan dikirim melalui perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Alur proses akan berbalik serta berulang dari physical layer ke application layer sampai mengarah ke jaringan komputer user. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol, juga disebut sebagai Internet Protocol Site, adalah situs komunikasi inti dari World Wide Web yang memungkinkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi untuk berkomunikasi dengan setiap perangkat lainnya secara bersamaan. Pada dasarnya adalah sintaks atau terkomputerisasi yang diinstal pada setiap komputer baik untuk jaringan publik maupun pribadi. Perkembangan protokol ini memungkinkan internet dan hasilnya dan perdagangan online tumbuh dengan cepat. Berikut adalah TCP/IP model. TCP/IP pada awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan (DoD) untuk
menghubungkan sejumlah jaringan yang berbeda dari berbagai vendor ke dalam jaringan yang disebut internet. Keberhasilannya didasarkan pada penyediaan layanan seperti transfer file, surat elektronik, dan logo jarak jauh di sejumlah besar sistem klien dan server. Beberapa komputer yang di departemen kecil dapat menggunakan TCP/IP bersama dengan protokol lain pada satu jaringan area lokal atau LAN. Komponen IP menyediakan perutaan dari departemen ke jaringan perusahaan, lalu ke jaringan regional, dan akhirnya ke internet global. TCP/IP sangat kuat dan secara otomatis akan pulih dari node atau kegagalan saluran telepon karena pemulihannya otomatis. Perbedaan TCP/IP dan IP. CP dan IP adalah dua protokol jaringan komputer yang terpisah. IP merupakan server yang memiliki bagian untuk memperoleh alamat tujuan pengiriman data. TCP bertanggung jawab untuk pengiriman data setelah alamat IP ditemukan. Lalu dimungkinkan untuk memisahkan, tetapi sebenarnya tidak ada gunanya membuat perbedaan antara TCP dan IP karena mereka sering digunakan bersama, yaitu TCP/IP, dan model TCP/IP sekarang dikenal dengan terminologi. Alamat IP seperti nomor telepon yang ditetapkan untuk ponsel cerdas. TCP adalah teknologi yang membuat telepon berderik dan yang memungkinkan Anda berbicara dengan seseorang di telepon lain. Mereka berbeda satu sama lain, tetapi mereka juga tidak berarti tanpa satu sama lain. Fungsi UDP bisa diandalkan untuk bertukar data. Pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar, tidak dihubungkan keahlian dari si pengguna untuk mengirimkan pesan, sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Cara kerja UDP, terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDP, sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Berikut adalah network protokol, ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, terus ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, terus ada Telecommunication Network atau Telnet, ada File Transfer Protocol atau FTP, ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, ada Secure Socket Layer, ada SSL, atau Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, ada Secure Shell atau SSH, ada Post Office Protocol version 3 atau version 3, atau POP3, ada Internet Message Access Protocol atau EMIP, ada Internet Control Message Protocol atau ACMP, ada Point-to-Point Protocol, Domain Name System atau DNS, dan HTTPS. Terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.